Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di siang hari ini insya Allah kita akan memulai pembelajaran. Sebelum dimulai pembelajaran, kita doa dulu. Isti'adan doaan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum kita memulai pelajaran, ada yang tahu tanggal berapa sekarang? 25. Tanggal 25 bulan 1 Januari bulan 1 tahun 2021. Itu tahun Masehi. Coba ada yang tahu tanggal di bulan Hijriah? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Sekarang tanggal 14. yang benar 14. Iya. Besok tanggal 12, Teng. Besok tanggal 13. Tanggal 12 bulan Jumat. Awal Jumat di sini. Jumat di sini. Tahunnya 14 berapa? Sekian Masehi. 1444 5. dua. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, di hari ini izinkan saya Sania Siti Fatona menjadi guru pengganti dari Al-Ustaz Muhammad Isa Al-Hafiz. Jadi pelajaran apa? Tajwid. Alhamdulillah, kali ini kita akan membahas tentang izhar halqi. Bismillah. Izhar halqi. Izhar halqi. Teman-teman jangan dulu menulis. Diperhatikan dulu juga. Nulis nanti insya Allah di akhir ya. Izhar halqi ini adalah salah satu hukum dari hukum nun sukun dan tanwin. Ini salah satunya izhar halqi. Nanti selanjutnya insya Allah dipelajari mungkin oleh Ustadz Muhammad Isa. Ada yang tahu apa arti izhar? Jelas. Izhar. Artinya jelas. Bisa juga menerangkan atau menjelaskan, sama saja. Kemudian ada yang tahu artinya halqi? Halqi. Selain tenggorokan? Yang lain, kata lain dari tenggorokan? Ada yang tahu? Ke Kerongkok. Kerongkongan. Iya, betul. Kerongkongan. Iya, kerongkongan ataupun tenggorokan sama saja. Jadi izhar itu artinya apa? Jelas. Halqi, Kerongkongan. Ada yang tahu huruf izhar halqi ada berapa? Ada yang tahu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5. 8, 1, berapa? 2. Iya, betul. Huruf apa? Ada berapa tadi hurufnya? 6. Ada 6. Hurufnya ada 6. Coba yang tahu siapa? Satu orang satu. Ada yang tahu? Hamzah. Alif atau hamzah? Hamzah.
Hamzah. Ada Hamzah. Terus yang kedua. Ain. Iya. Terus. Iya. Kho. Terus. Satu lagi. 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi. Apa sih? Bukan. Gede. Coba disebutin. Hamzah, Ain, Ha, Kho, Ghain, Ho. Ya, ini huruf-huruf izhar haki. Pengertian dari izhar haki adalah apabila tadi kita membahas tentang izhar haki itu salah satu hukum di hukum nun sukun tanwin ya, tanwin patah, tanwin kasrah, tanwin dhamma. Ini. Nah, jadi pengertian dari izhar haki adalah apabila ada nun sukun atau tanwin kasrah, tanwin patah, tanwin dhamma, tanwin dhamma bertemu dengan salah satu huruf izhar. Bisa dipahami? Diulangi. Pengertian dari izhar haki adalah apabila ada Nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar. Bisa dimengerti? Contoh, nun sukun bertemu dengan za. Kebaca nggak? Ahli. Coba dibaca. Min ahli. Jelas ya. Tadi kita ingat arti dari izhar adalah Jelas. jika nun sukun bertemu dengan hamzah, a-nya itu harus jelas. Min ahli. Ada a. Min ahli. Jelas a-nya ini jelas. Terus contoh selanjutnya ada coba dibaca. Min Haitsu. Ini nun sukun bertemu dengan ha. Berarti haknya jelas. bisa dipahami segini. Insyaallah. Coba buka Qur'annya. Surat Al-Qari'ah. Udah ketemu? Surat Al-Qari'ah. Teman-teman dengerin dulu. Nanti setelah saya baca, baru teman-teman juga membaca ya. Sekarang dengerin dulu aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal aihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'aishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Coba sekarang dibaca bareng-bareng surat Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa
الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Coba satu orang membaca surat Al-Qur'an. Yang berani siapa? Ada yang berani? Oke. Yang sebelah kiri. Ya. Siapa namanya? Wafik. Ya, Wafik. Dari mana Wafik? Dari Garut. Dari tadi. Boleh dibaca satu surat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Di surat Al-Qari'ah itu coba teman-teman lihat dan cari siapa yang bisa menemukan mana yang termasuk hukum izhar halki. Bacaannya itu termasuk hukum izhar halki. Ada yang udah nemuin? Ada. Siapa namanya? Nabila. Boleh disebutin yang mana? wa amma man khafat. Ya. Yang keras coba sekali lagi. Wa amma man khafat mawazinuhu. Itu hukumnya gimana? Memati bertemu. Ya. Dibacanya? Jelas. Satu lagi tadi siapa? Ya, yang sebelah kanan siapa? Nadia. Ya, boleh disebutin yang mana? Yang ayat 11. Ya. Narun hamiyah. Itu tuh yang karena itu tuh kenapa bisa izhar halki karena tanwin bertemu Tanwin dengan apa? tanwin rumah tain bertemu dengan huruf h. Jadi dibacanya jelas. Betul. Coba yang lain dicari selain surat Al-Qari'ah juga nggak apa-apa. Ada yang udah nemuin lagi? Boleh dicari lagi. Ya, Wafik, yang mana? Surat apa? Surat At-Takatsur ayat 8. Ya. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ya, dijelasin kenapa disebut izhar halki. Dari kata yauma idzin 'anil na'im. Tanwin kasroh bertemu huruf ain. Ada lagi? Satu lagi? Ada. Ya. Siapa namanya? Ilma. Ya. Ilma, coba disebutin di surat apa? Surat Al-Bayyinah ayat 8. Ayat 8. Radhiyallahu anhum wa radu ankum. Ya. Kenapa bisa disebut izhar halki? Karena memati bertemu huruf h. Dibaca? Jelas. Bisa dipahami? Bisa. Coba sekarang teman-teman dibuka bukunya dan ditulis apa yang ada di depan.
Ya, udah selesai. Coba kita ulangi lagi ya. Diikutin. Izhar halki. Izhar halqi. Izhar artinya jelas. Izhar artinya jelas. Halki artinya kerongkongan. Halqi artinya kerongkongan. Huruf izhar halki Huruf izhar halqi ada 6. ada 6. A A atau hamzah, atau hamzah. ain, Ain, ha, ha, kho, kho, gho, gho, ha. ha. Apabila nun sukun atau tanwin Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar halki, bertemu dengan salah satu izhar halqi, maka dibaca jelas. maka dibaca jelas. Coba ulangi. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar halqi, dibaca jelas. Ya, coba. Min ahli, Min ahli, min ahli, min ahli, min haitsu, min haitsu, min haitsu. min haitsu. Oh ya, tadi lupa mencantumkan contoh dari tanwinnya ya. Contoh dari tanwinnya. Hasidin idza. Hasidin idza. Ini ada apa? Kasar tanwin. Ya, bertemu dengan Hamzah. bacanya Jelas. ya, bisa dipahami. Bisa. Insyaallah. Ya. Ini untuk hukum nun sukun atau tanwin. Yang pertama izhar halki. Nanti hukum nun sukun dan tanwin itu ada 5. Yang pertama izhar halki, kedua idgham biguna, idgham bila guna. Iya, ifa, satu lagi. Ya. Nanti dipelajari insyaallah mungkin untuk pertemuan yang selanjutnya oleh Ustadz di sini ya, oleh Ustadz Isa. Ada yang ditanyakan? Tapi enggak maksud ke apa sih? Enggak ada di izharnya gitu. Di luar izhar. Boleh. Bedanya tajwid sama tahsin. Kalau tajwid itu mengenai hukum bacaannya. Kalau tahsin itu lebih di makharijul hurufnya, lebih di huruf-hurufnya. Di huruf-hurufnya kayak pengucapan ain gimana, pengucapan ha gimana. Jadi tahsin itu lebih di huruf-hurufnya gitu, walaupun seluruhnya juga tahsin itu kan baiknya. Tahsin itu gimana kita untuk bacaannya yang baik gitu. Jadi di huruf-hurufnya kayak gitu. Kalau tajwid kan di hukum-hukumnya kayak ketika nun sukun itu bertemu dengan ini apa, ketika ada ini apa disebutnya gitu. Tahsin dan tajwid. Ada juga lainnya mengenai Al-Qur'an itu tahfiz. Kalau tahfiz itu hafalan ya, kayak di sini hafalan ya. Ya. Di sini hafalan. Belajar juga kan tahsinnya, tajwidnya. Ya kayak gitu tahsin. Biasanya kalau untuk pengajaran Al-Qur'an ada juga materi kitabah. Kalau kitabah itu mengenai tulisan, bagaimana penulisan yang benar, yang baik dan benar, bagaimana Al-Qur'an itu bisa tulisannya seperti itu misalkan. Ya itu tentang kitabah. Jadi metode-metode dalam pengajaran Al-Qur'an itu ternyata banyak yang kita pelajari sekarang. Yang masih harus dipelajari dari dasar itu tajwid, terus tahsin. Mempelajari tajwid itu hukumnya ada yang tahu? Ya, wajib. Fardu apa? Fardu kifayah apa fardu ain? Fardu ain. Ada yang tahu bedanya fardu ain sama fardu kifayah?
poin fardu kifayah mah wajib tapi bisa digantikan sama orang, tapi apa ada orang. Nah, kalau fardu kifayah itu contohnya sholat mayit, sholat jenazah. Kalau udah ada yang sholat tapi kitanya nggak bisa gitu, sedang dalam keadaan tidak bisa, nggak apa-apa, nggak juga. Tapi kalau udah fardu ain berarti itu harus ya, maksudnya harus gitu. Kalau fardu ain, kalau fardu kifayah masih bisa selama orang lain, maksudnya selama udah ada nggak apa-apa kalau kita enggak ngerjain. Tapi kalau fardu ain itu harus. Jadi hukum mempelajari tajwid itu fardu apa? Ain. Jadi kita harus mempelajari hukum tajwid itu, mempelajari tajwid. Karena Al-Quran kan harus dipelajari, apalagi ini teman-teman semua kan di sini menghafal ya, harus dihafalkan dan dibaca juga harus benar-benar dengan baik gitu, dengan benar, bacaannya harus benar. Nanti kalau bahasa Arab apalagi Al-Quran, ketika pengucapannya atau pembacaannya salah, nanti ke artinya juga salah, ke maknanya, ke tafsirnya gitu kan. Jadi harus benar-benar belajar dengan baik ya. Bisa dipahami tentang izhar? Insyaallah. Ada lagi yang mau ditanyain? Untuk yang terakhir, saya mau teman-teman punya contoh lagi satu, tapi satu dari nun sukunnya, satunya lagi dari tanwin, jadi 2. Yang apa nanti ditandain nanti mana yang mau dibacain, kemudian dijelaskan hukumnya, kenapa disebut izhar haki. 2 ya, satu dari nun sukun, satunya dari kami. Boleh mau ditulis atau ditandain aja yang mana. Udah? Udah. Sambil yang lain menyebutkan, sambil nungguin juga yang belum. Boleh? Ada dari mana dulu yang mau pertama? Oke, Wafi. Contohnya satu ayatnya. Kebetulan surat Al-Mulk ayat 28. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujiru kafirina min adzabin alim. Izharnya terdapat di kata in ahlakani Allah. Nun mati bertemu salah satu huruf izhar yaitu hamzah, in ahlakani Allah. Dan yang kedua dapat dari di kalimat min adzabin alim. Min adzabin juga sebenarnya. Nun yang pertama nun mati bertemu ain, terus yang keduanya kasrotain tanwin kasrotain bertemu huruf alif juga. Tuh. Selanjutnya siapa? Boleh Nadia disebutin. Pertama yang dari hukum nun sukun ada di ayat 235
63 surat Al-Baqarah. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين liman arada an yutimma الرضاعة. Nah, katanya tuh dari kata liman bertemu dengan kata arada, yaitu nun sukun bertemu dengan huruf hamzah. Jadi dibacanya jelas. Yang kedua, hukum tanwin. Ada di surat Al-Baqarah juga, sama di ayat 229. Saya baca potongannya. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. Nah, itu ada di kata syai'an bertemu dengan kata ila, itu dari fathah tain bertemu dengan huruf hamzah, jadi dibacanya juga jelas. Ya, Ilma. Dari surat Al-Haqqah ayat 36. Illa min hisni, ini nun masih bertemu dengan huruf ukin, jadi jelas. Yang kedua surat Al-Haqqah ayat 47. Min ahadin anhu hafizin, ahadin tanwin bertemu dengan huruf ain, dibacanya jelas. Ya. Satu lagi Nabila, ya. Yang pertama di surat Al-Haqqah ayat 7 yang ka'annahum a'jazu nahlin qawiyah. Tanwin bertemu Tanwin apa? Tanwin kasrah Ya. bertemu kha. Ya, yang kedua. Yang kedua di surat Al-Qari'ah ayat 8, wa amma man khafat mawazinu, nun mati bertemu kha. Bisa dipahami semua? Berarti sudah mengerti ya? Iya. Coba disebutkan huruf-huruf izhar. Hamzah, ain, ha, kha, ghain, ha. Ada berapa huruf izhar? 6. Arti dari haki. Korong-korongan. Izhar. Jelas. Coba sebutkan sebutkan pengertian izhar haki. Apabila tiap kata tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar, maka dibaca jelas. Bisa dipahami? Insyaallah. Mungkin pembelajaran siang ini sampai situ dulu ya. Insyaallah mungkin nanti dilanjut sama Ustadz yang biasa ngajar di sini ya. Bisa. Tetap semangat belajar Al-Qur'annya, apalagi tentang belajar Al-Qur'an. Terus semangat ya. Hukum manta'allam Al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.